Seringkali orang berpikir bahwa dosa dan pelanggarannya bukanlah sesuatu yang perlu dipertanggungjawabkan. Atau ada juga yang berkata bahwa dosa anak ditanggung oleh orang tuanya. Atau ada juga yang berkata bahwa dosa itu akan turun-temurun sampai kepada keturunan-keturunan berikutnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Yehezkiel pasal 18 berbicara tentang siapa yang menanggungnya atau siapa yang menanggung akibat dari pelanggarannya. Kita akan lihat di dalam ayat 20 dan 21. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Saudara, kalau kita bisa melihat di sini ada beberapa hal yang kita bisa pelajari dari dua ayat ini. Yang pertama adalah setiap orang menanggung kesalahannya masing-masing. Artinya adalah kita bisa saja berkata bahwa itu kan masa lalu. Orang juga nggak tahu, tetapi pahami dengan baik. Dampak daripada kesalahan masa lalu pasti akan mengikuti kita. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, jangan pernah berpikir kalau kita melempar tanggung jawab. Ini kan penyebabnya orang lain. Ini kan penyebabnya saudara saya. Ini kan penyebabnya orang tua saya. Ini kan penyebabnya anak saya. Lalu saya melakukan kesalahan ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata setiap orang menanggung perbuatan atau setiap orang menanggung akibat dari kesalahannya sendiri. Kemudian yang kedua, kalau kita bisa melihat di sini, setiap upah diberikan sesuai dengan perbuatan orang itu masing-masing. Yaitu apa? Orang yang berjalan dalam kebenaran, dia akan menuai berkat. Tetapi orang yang berjalan dalam kefasikan, dia akan menuai buah dari kefasikan. Saudara, berarti di sini berbicara tentang apa? Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Apa yang kau tanam, maka buahnya engkau akan nikmati. Nah, saudara, di sini berbicara tentang apa? Hati-hati dengan apa yang kita tabur, hati-hati dengan apa yang kita tuai, hati-hati dengan apa yang kita berikan, hati-hati juga dengan apa yang kita akan terima. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pahami dengan baik, firman Tuhan mengajar kepada kita. Berperilakulah sebagai orang benar supaya kita menuai buah-buah kebenaran. Hal yang ketiga, yang terakhir adalah setiap pertobatan dan ketaatan mendatangkan kehidupan. Di dalam ayat tadi kita dikatakan bahwa setiap orang yang melakukan apa yang Tuhan katakan, yang Tuhan tetapkan, maka dia akan tetap hidup. Artinya apa, saudara? Seberat apapun ketaatan itu dilakukan, bahkan sebesar apapun pergumulan yang dilalui ketika mau bertaat kepada Tuhan, hasilnya adalah kehidupan. Hasilnya adalah hubungan yang benar dengan Tuhan. Hasilnya adalah engkau berada di dalam rancangan Tuhan yang tidak pernah berubah dan selalu yang terbaik buat engkau. Tuhan Yesus memberkati.